Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman yang ada di balik layar sana? Semoga baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita kembali lagi ke podcast Yayasan Kesejahteraan Sugiyah Pranata yang akan membahas mengenai apa nih kira-kira? Kita akan membahas mengenai isu kesehatan mental. Nah, sebelum kita masuk ke acara dan ngobrol-ngobrol santai ke depan, kita kenalan dulu ya sama dua teman kita yang udah ada di samping kiri saya. Boleh kenalan dulu Kak dari yang pojok mungkin? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Dira Danika. Aku sekarang menempuh pendidikan di S1 Psikologi dan alhamdulillah juga berbarengan dengan pendidikanku. Saat ini aku tergabung dalam Kementerian Kesehatan Mental di bidang KMS. Oke, Kementerian Kesehatan Mental berarti fokus isu yang digarap tuh apa aja Kak di situ Kak? Karena Kementerian soal kesehatan mental, isu yang di-highlight pertama pasti tentang kesehatan mental itu sendiri, yang fokus untuk masyarakat luasnya, dan fokus kedua kita untuk umumnya. Oke, berarti nanti ada konseling gitu-gitu ya Kak ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Dira ya dipanggilnya ya. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, aku Anggita Maulina, bisa dipanggil Anggita. Saat ini aku bersekolah di SMK Negeri 1 Semarang pada jurusan Teknik Alat Berat, dan aku juga tergabung pada Forum Anak tingkat kelurahan. Oke, kira-kira ini ya untuk gambaran sedikit bahwa Anggita ini tergabung dalam Voice No juga ya Anggita ya, di mana Anggita tergabung di Voice No mana Kak Anggita? Voice No Semarang. Semarang. Oke. Jadi Yayasan Kesejahteraan Sugiyah Pranata itu memiliki wilayah dampingan, salah satunya itu Kelurahan Sendangguwo, di mana Kak Anggita adalah ketua Forum Anak Sendangguwo sekaligus peserta Voice No gitu ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita ngobrol lebih asik lagi gitu ya, mungkin Kak Diras yang sudah lebih memahami isu kesehatan mental kali ya di sini ya. Aku boleh tahu nggak nih kira-kira definisi atau makna kesehatan mental itu apa sih Kak sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan disuruh menjelaskan tentang definisi konkretnya masalah kesehatan mental itu sendiri ya, menurutku salah satu topik yang paling personal sih, dimana ya setiap individunya walaupun kita sering ngomongin soal kesehatan fisik, sebenarnya tuh ada kesehatan mental juga yang penting. Jadi emang sebenarnya kalau dibilang kesehatan mental itu berjalan berdampingan sih sama setiap individu gitu. Jadi emang banyak sih kalau misalkan mengulik kesehatan mental itu sendiri ya Kak. Jadi kayak ya itu sih mungkin definisi yang bisa aku kasih kalau kesehatan mental itu sebenarnya salah satu yang sebenarnya dekat banget sama kita. Oke, berarti sebenarnya kesehatan mental adalah sesuatu yang dekat dengan kita tetapi seringkali nggak disadarin gitu ya Kak Dira ya. Kira-kira nih Kak, kalau kita harus nanya gitu, harus mendefinisikan ibaratnya keadaan kita sehat mental tuh yang kayak gimana sih Kak Dira? Dulu tuh kalau ngomongin soal kesehatan mental ya, dulu dosen aku pernah bilang sebenarnya kalian masuk ke ruang kelas saat ini, jiwa kalian tuh nggak ada yang sehat. Setiap individu tuh nggak ada yang purely 100% sehat gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu ya bisa dibilang nggak, ya sakit bisa dibilang sakit, tapi sehat juga bisa dibilang sehat. Jadi benar-benar nggak ada yang 100%, persentasenya tuh nggak ada yang 100% benar-benar sehat gitu loh. Jadi pasti ada beberapa persennya gitu. Jadi kalau ditanya gimana sih yang benar-benar sehat mental, ya emang banyak aspek yang harus dijaga sebenarnya. Dari persentase setiap individu masing-masing itu, ya nanti kita bisa tahu gitu loh sebenarnya untuk ngebalancein biar fisik juga oke, mental juga oke itu nanti gimana. Oke, berarti kalau boleh aku simpulkan bahwa sehat mental setiap individu itu takarannya berbeda-beda gitu ya. Dan itu tergantung perspektif dari si orang tersebut, apakah kalian sudah merasa lebih baik atau belum gitu ya. Oke, kira-kira nih mengenai isu kesehatan mental Anggita, kira-kira isu kesehatan mental apa sih yang sering Anggita dan teman-teman alami khususnya di masa pandemi ini? Kalau di masa pandemi ini ya Kak, kita tuh sebagai remaja cenderungnya mengalami permasalahan mental di bagian kayak depresi, stres, kecemasan. Kalau kecemasan itu kita pasti di saat pandemi ini ada social distancing, ya dimana kita harus
jaga jarak nih sama teman-teman kita yang seharusnya bisa kumpul-kumpul sama teman-teman tapi dibatasi gitu, bisa menyebabkan juga depresi. Oke. Jadi karena ada pembatasan itu ya, jadi Anggita dan teman-teman merasa tidak sebebas biasanya, terus muncul kecemasan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Oke, kira-kira Anggita, kalau isu kesehatan mental yang berhubungan sama peran antar generasi nih, karena kan kita dalam rangka Hari Pemuda Internasional ya, salah satu tema yang diangkat di internasional itu adalah solidaritas antar generasi. Nah, kira-kira hal apa sih atau permasalahan apa yang sering muncul di lingkungan Anggita terkait dengan perbedaan usia yang berkaitan dengan isu kesehatan mental? Oke. Kalau untuk saat ini permasalahan yang sering saya lihat itu di kampung-kampung saya, anak kecil. Kalau zaman saya itu anak kecil pasti bermain kayak petak umpet, lari-larian ke sana ke sini. Kalau sekarang lebih kecenderungan anak-anak bermain gadget, berkumpul di suatu tempat, mereka malah main game online. Padahal di zaman saya dulu, kalau anak-anak sudah berkumpul itu pasti mainnya yang menyebabkan oleh fisik. Oke. Dari situ kita bisa nilai bahwa anak-anak zaman sekarang fisiknya pasti sedikit lemah. Oke, berarti karena kurang ada kegiatan fisik bersama teman-teman kayak gitu ya. Oke, kalau dari Kak Dira sendiri nih, kira-kira tantangan apa sih Kak yang dialami Kak Dira ketika membahas isu kesehatan mental khususnya di masyarakat kayak gitu? Sebenarnya kalau tantangannya, jadi kemarin kita pertama kalinya terjun ke umum untuk melihat sebenarnya seberapa care sih orang-orang terhadap isu kesehatan mental itu. Dan untuk pertama kalinya juga ya kita melihat respon yang ternyata bukan mahasiswa aja, karena kan biasa kita interaksinya sama mahasiswa doang nih, yang seumuran, yang sepantaran. Jadi kalau mau ngasih sesuatu tuh ya udah berkaca aja dari apa yang kita rasain, terus nanti kita melihat kayaknya bagus nih buat mereka. Tapi kalau terjun ke umum tuh benar-benar yang namanya kita ketemu kakek-kakek, kita ketemu nenek-nenek, ibu, bapak-bapak yang benar-benar banyak gitu loh. Anak kecil juga banyak, anak yang masih balita juga banyak gitu loh. Jadi benar-benar melihat, dan perbedaan signifikan yang aku lihat emang cara pandang sih. Mereka selalu notice bahwasannya, karena kan kita waktu itu bikin sosial eksperimen gitu kan. Di sosial eksperimen itu kita bikin papan yang tulisannya kalau kamu nggak baik-baik aja bisa peluk kita atau yang gitu. Ada beberapa orang tua tuh kayak menolak untuk kasih kayak gitu ya kayak gitu. Tapi ada juga dari mereka yang kayak pandangannya tuh dia zaman sekarang kan seringnya gadget apa, jadi kadang tuh pendam sendiri, nggak berani ngomong sama kita dan segala macam. Jadi dari situ tuh aku melihat bahwasannya sebenarnya cara pandangnya tuh beda-beda banget gitu loh. Ada yang benar-benar emang mereka tuh gitu pasti itu kayak nggak ngerasain karena mereka nggak feel it itu gitu. Tapi ada juga mereka yang ngerasa ini tuh ada perbedaan tau antara zaman kita dulu gitu sama zaman sekarang gitu, yang benar-benar responnya beragam sih. Jadi kesulitannya itu kadang kita pengen deh semua orang, maksudnya dalam kategori semua kalangan tuh bisa paham gitu pentingnya kesehatan mental saat ini tuh apa. Tapi ya itu tadi emang ada hambatan yang kadang kita nggak bisa pungkiri, masa kita memaksain, bu harus paham gitu kan ya, gitu. Kayak gitu sih. Berarti masih banyak perbedaan persepsi gitu ya, masih banyak beda cara pandang gitu. Oke, kalau untuk Anggita sendiri kan tadi Anggita sekilas bilang soal bahwa kita kan terbatas nih karena ada social distancing gitu ya. Nah kira-kira Anggita, ada nggak Anggita pernah menemui sebuah kasus atau apa gitu selama pandemi COVID ini yang menurut Anggita itu cukup urgent untuk segera ditindaklanjutin kayak gitu terkait dengan permasalahan remaja? Kalau permasalahan remaja, menurut pengalaman sendiri aja ya Pak, di masa pandemi ini banyak remaja yang terjun ke dunia internet. Oke. Permasalahannya tuh kayak aku yang dulunya nggak mengenal internet malah sekarang jadi kecanduan. Oke. Jadi muncul masalah mental itu lewat depresi. Aku sering mendapat itu bullying di internet karena aku sering main internet itu. Semakin luas jangkauanku malah aku semakin dapat banyak masalah juga. Oke, berarti ada satu case yang menarik gitu ya, bahwa ternyata
internet nggak cuma ngasih sesuatu yang menggiurkan dan yang positif gitu ya, ternyata ada dampak negatif dan bahkan hal yang membuat Anggita tidak nyaman gitu. Kira-kira bentuk bulinya gimana sih Anggita yang Anggita dapatkan kayak gitu? Ini nggak apa-apa, ini saya mengulik kayak gini, Anggita tidak merasa. Nggak apa-apa. Oh oke, jadi ini sudah banyak concern ya teman-teman bahwa Anggita sudah mau berbagi kisahnya tanpa paksaan ya Anggita ya. Oke, apa sih yang sering Anggita atau teman-teman Anggita alami terkait bullying di internet? Kalau bullying di internet itu kayak misal aku buat video TikTok nih ya. Kayak ini apa sih PP-nya terlalu gendut. Oh gitu. Komen gitu loh. Oke, berarti banyak body shaming dan ujaran kebencian yang lain kayak gitu ya. Oke, aku tertarik nih tadi Anggita beberapa kali ngomong soal depresi nih Dira gitu kan. Oke, mungkin Dira boleh menanggapi nggak nih gimana sih apa ya terkait dengan banyak nih masyarakat yang ngomong depresi nih, aku cemas, aku bipolar gitu. Itu gimana nih Dira? Ditemuin hanya di luar dari kampus tuh banyak sebenarnya. Oh oke. Kampus banyak karena aku kalau ngisi beberapa kali, kadang kan temanya nggak kesehatan mental dulu ya. Iya. Kadang di luar kesehatan mental. Terus ada tiba-tiba yang cerita, gimana ya cara nanganin aku tuh stres tau kak, aku tuh depresi tau kak gitu. Iya. Ya memang itu concern kita awal untuk building akhirnya ada kesehatan mental itu di kalangan universitas. Memang kalau misalkan ngomong soal care, masalah ngomong soal kepedulian satu sama lain, itu apa ya, udah nggak bisa di ini deh, kayak udah nggak bisa diraguin. Mereka memang care satu sama lain. Nggak, aku nggak bisa pungkiri cara mereka sharing semangat, cara mereka sharing positif energi itu bagus banget. Cuman ya itu tadi, masih banyak edukasi yang belum bisa dipahami secara baik. Jadi ya mungkin mereka care, mereka bisa support satu sama lain, tapi ternyata ya itu tadi, bentuk edukasinya, bentuk pemahaman mereka akan konflik-konflik itu tadi, yang depresi, stres, kecemasan dan segala macam itu belum fully gitu loh. Jadi yang cuma sepintas, yang cuma kayak sekedar tahu aja gitu. Jadi dengan basic-basic yang itu tadi, mereka karena ada rasa keinginan untuk care, jadi ya udah deh, apapun yang aku tahu aku kasih aja gitu. Padahal sebenarnya ada yang nggak benar gitu di oke. Itu jadi highlight kita yang akhirnya ya target kita saat ini adalah kita mau mengedukasi mereka bahwasanya care kalian udah oke, support kalian udah bagus, cuma perlu satu penambahan, itu edukasi. Kita mau edukasi kalian mengenai depresi itu apa, kecemasan itu apa. Jadi kalian bisa lebih paham dalamnya seperti apa. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau care orang lain, kalian udah tahu loh dasar-dasarnya kayak gimana. Karena kan kalau ngomongin soal apa ya, gangguan kesehatan mental kita nggak bisa jadi pakai Oh gitu ya. Iya kayak nggak bisa deh gitu. Benar-benar harus datang ke profesional untuk ngomong apakah emang aku benar diagnosa depresi, ya semacam kayak batuk pilek lah, maksudnya ngerasa doang, kayaknya aku pilek deh gitu. Kita belum tahu gitu. Harus ada diagnosis dari dokternya langsung kayak gitu sih. Oh oke, berarti masih banyak miskonsepsi soal self diagnosis itu ya. Jadi masih banyak orang rasa cemas sedikit langsung aduh aku depresi kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih merasa seperti itu di luar, kalian bisa mencari bantuan tenaga profesional gitu, atau mungkin sharing dulu sama teman-teman yang memang punya kapasitas ya soal kesehatan mental. Oke, menarik. Terus nih Kak Dira, kira-kira kan isu kesehatan mental itu kan banyak banget ya. Kira-kira dasar basic yang harus dipegang atau apa ya, kayak pondasi dari ilmu kesehatan mental itu apa sih Kak? Ada nggak? Yang paling sering di-highlight sih awareness itu sendiri ya, tentang kesadaran bahwasannya kita tuh emang nggak baik-baik aja dan orang lain juga sama halnya sama kita. Jadi kita harus paham bahwa diri kita nggak apa ya, it's okay to not to be okay gitu. Tapi kita juga sadar bahwa orang lain juga akan kayak gitu. Jadi kita harus kita bisa caring diri kita sendiri, tapi kita harus juga bisa caring orang lain gitu. Jadi benar-benar ada feedback satu sama lain. Kita nggak cuma care sama diri kita, tapi sama orang lain. Jadi self awareness itu sih yang harus ditekankan banget. Berarti harus ada awareness sama diri sendiri dulu gitu ya, baru beranjak ke ilmu-ilmu yang lain gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita udah belajar apa itu bipolar tapi ternyata kita belum ada dasarnya gitu ya, agar kita nggak salah jalan gitu. Oke, untuk Kak Anggita nih,
kan Kak Anggita ada program Voice No ya Kak. Iya. Kira-kira sejauh ini apa sih yang bisa dilakuin Voice No untuk terkait isu kesehatan mental? Kalau dari voice note itu biasanya mengadakan sosialisasi Kak. Oh, Kayak oke. lewat meeting Zoom. Kemarin kita membahas mengenai isu kesehatan mental pada remaja Oke. yang fokusnya itu pada bullying. Oke, bullying gitu. Menarik nih tadi membahas lagi soal ada perilaku bullying gitu ya, cyberbully gitu. Terus kira-kira gimana sih cara Anggita dan teman-teman sebagai Voice No Forum Anak gitu ya dalam mungkin menangani atau menghadapi atau bahkan mencegah bullying itu sendiri? Kalau mencegah itu kita nggak mungkin ya Kak, nggak berhubungan sama internet karena Oke. zaman sekarang pasti kita butuh banget sama yang namanya internet. Kita cara mengatasinya dengan mengurangi lah bermain HP. Mm-mm. Kita main HP cuma yang penting-penting aja, kalau nggak penting jangan. Terus kita juga bisa beraktivitas di luar rumah, Mm-mm. berolahraga, itu kan juga menyehatkan tubuh Iya. dan mengurangi stres juga. Oke, berarti itu tadi yang udah dilakuin. Kira-kira nih untuk Kak Dira, kembali lagi ke Kak Dira. Tadi kan masih banyak fenomena tentang isu kesehatan mental yang beragam gitu ya. Kira-kira ada tips and trick nggak sih? Kan kita kadang sering ya untuk mengalami kayak kita udah ngomong kesehatan mental nih, tapi orang tua kita misal atau adik kita atau kakak kita, paman, tante, bude, semua ya. Kita bilang isu kesehatan mental apa sih itu? Makanan macam apa itu gitu kan ya? Kok saya nggak ngerti itu kesehatan mental gitu kan? Yang gampang-gampang aja lah deh gitu. Nah kira-kira gimana sih cara komunikasi kita biar apa yang kita maksudkan itu dimengerti oleh lawan bicara kita gitu, terutama karena mungkin banyak perbedaan usia juga ya di masyarakat gitu. Kalau ini juga sering nih, ada beberapa anak yang nanyain Kak, gimana sih caranya komunikasi sama orang tua? Aku pengen tahu orang tua aku tuh paham gitu, Iya. maunya ini, maunya itu. Dan memang aku nggak bisa pungkiri bahwa struggle mereka untuk komunikasi antar generasi itu emang susah banget kayaknya untuk mereka lakuin. Iya. Yang pertama kuliah, memang aku pun ngerasain dulu, emang komunikasi sama orang tua ya apalagi kadang tuh kita peka sama apa maunya kita ya. Jadi kita memaksa, ya, pokoknya orang tua kita harus tahu apa yang kita mau. Jadi kadang highlightnya ketika kita komunikasi sama mereka tuh kita nyecernya apa pokoknya kita mau. Kita nggak berdiskusi sama mereka, kita jadi nggak ada ruang diskusi di dalamnya. Jadi semuanya topiknya soal apa yang kita mau. Padahal kadang kita juga butuh ngomong sama mereka, komunikasi sama mereka, seenggaknya paham sama apa yang ada di isi kepala mereka. Misalkan mereka pahamnya cuma sampai batas ini, oh ya udah, berarti aku nggak bisa memaksakan kalau misalkan aku mau nyecer untuk kamu harus paham sekarang juga. Jadi kita butuh waktu lebih untuk membiarkan mereka pelan-pelan, karena memang pemahamannya nggak secepat itu bisa masuk. Tapi ya itu tadi, karena kita merasanya udah, kita pengen deh biar dia tuh tahu gitu. Jadi akhirnya nyecernya tuh kayak, aduh tahu dong, padahal sekolah juga butuh waktu. Nah untuk melihat yang kayak gitu loh, kadang kalau kita komunikasi biar sampai ya harus dibangun dulu, kita harus tahu dulu lawan bicara kita sampai nggak untuk bicara sampai sana. Jadi kalau belum sampai kita coba pelan. Kalau memang misalkan udah sampai kan pasti komunikasi itu akan terjalin. Kalau misalkan nggak terjalin, nggak sampai kan berarti ada sesuatu yang harus istilahnya dilihat lagi apa nih kira-kira yang harus kita perbaiki komunikasi ini. Oke, berarti sedikit menarik benang merah, berarti kita memang butuh proses ya Kak Dira ya, kita butuh proses dan proses itu nggak instan dan mungkin perlu kesabaran juga ya, sabar sih highlight banget. Iya, ya harus sabar gitu ya. Oke, untuk Kak Anggita secara pengalaman ya gitu ya Kak Anggita di Voice No dan lain sebagainya kan di forum anak Voice No kan nggak cuman berinteraksi sama sesama usia ya, ada mungkin dengan Pak Lurah, Pak Camat gitu kan. Kira-kira tips apa sih yang Kak Anggita mau kasih ke teman-teman buat Kak Anggita tuh bisa berkomunikasi dengan orang yang secara usia atau latar belakang itu berbeda? Kalau berkomunikasi dengan Pak Lurah yang secara harusnya pasti lebih tua dari saya, itu yang pertama harusnya sopan santun sopan santun itu harus. Oke, sopan santun. Walaupun bahasa kita agak sedikit ngomong sedikit kan, gitu. pasti Pak Lurahnya paham. Oke. Kalau sama yang kan kalau voice mesti ada yang sama muda, sama muda. Nah,
kalau seusia itu kita pakai bahasa yang kekinian aja sih Kak, biar Oke. sama pahamnya karena kita seusia. Oke, menarik sekali ya tadi pembicaraan dari Kak Dira, Kak Anggita. Oke, mungkin untuk penutup gitu ya. Ini kan dalam rangka Hari Pemuda Internasional 2022 di mana tema yang diangkat adalah mengenai solidaritas antar generasi dan khususnya di Semarang gitu ya kita mengambil isu soal kesehatan mental di mana ini juga kita turunkan dari tema di tingkat Indonesia gitu ya. Di Indonesia ada tema soal suara orang muda untuk pembangunan. Jadi saat ini saya meminta suara Kak Dira dan suara Kak Anggita gitu ya untuk memberikan pesan kepada teman-teman yang ada di balik layar tentang peran mereka sebagai pemuda kita. Oke, silakan Kak Dira dulu. Oke, mungkin kalau ditanya pesanku untuk anak-anak muda di luar sana, aku cuma pengen berpesan sama kalian, kalau kita hanya terus-terusan mau membawa diri kita aja tanpa membawa orang lain, menurutku itu salah satu hal yang paling egois dibandingkan diskusi kalian terhadap diri kalian sendiri. Jadi kalian boleh banget care sama diri kalian, itu hal yang penting memang. Kalian boleh banget yang namanya self-love, kalian boleh banget yang namanya yang menjaga diri kalian. Tapi kalau misalkan kalian nggak belajar untuk menjaga orang lain juga, rasaku sayang banget sih jiwa muda kalian sekarang yang sebenarnya bisa ngebangun banyak hal dari cara sekecil itu, dengan cara care sama diri kalian tapi kalian juga care sama orang lain. Oke, menarik sekali dari Kak Anggita. Kalau dari aku, pesanku hanya utamakan kesehatan mental kalian. Kesehatan kalian bukan berdasarkan dari apa yang kalian makan, tetapi juga apa yang kalian pikirkan dan kalian rasakan. Oke, luar biasa sekali. Oke, itu tadi teman-teman sharing session kita ya. Mungkin sebenarnya kalau mau lebih dalam bisa, tapi mungkin bukan di sini tempatnya ya. Bisa langsung hubungi kontak Kak Dira di BEM UNES, kemudian Kak Anggita di Forum Anak dan Voice Note Sendangguo begitu ya. Oke, mungkin sedikit benang merah dari saya bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu kita sebagai individu harus mulai memahami dan harus mulai aware sama kondisi diri kita dan lingkungan kita. Pemuda adalah penerus bangsa gitu ya. Jadi mau tidak mau maka pemuda harus tahu posisinya dan mengerti apa yang harus dia suarakan di lingkungannya agar pembangunan di Indonesia juga akan lebih baik seperti itu ya. Oke, saya Kia sebagai host pada hari ini pamit undur diri. Ketemu lagi di podcast YKKS serial selanjutnya. Bye-bye.